Shalom. Shalom. Shalom saudaraku yang terkasih. Shalom. 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 Sebelah kanan. Shalom. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Shalom. Wow, dahsyat. Katakan kanan kiri depan belakang saudara, jangan jaim memuji Tuhan. 1, 2, 3. Jangan memuji Tuhan. Sudah? Katakan lagi. Sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan. Amin. Katakan lagi. Sebab ada kuasa di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Kau teramat baik dan terlalu baik Tuhan. Sedetik pun Tuhan kasih karunia Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, untuk kami layak menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tutup buku setiap kami, tutup buku setiap keluarga besar kami, tutup buku saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Tutup buku setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami. Kami minta campur tangan Tuhan, sikaraba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saat kau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, amin. Saat kau masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia.
Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.
Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bagi berdiri. Surga
Katakan kepada kanan kirimu, kerajaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Siapa puji Tuhan lagi-lagi yang kuasa di bumi, di surga. Sama-sama. Siapa yang setuju sama-sama dengan saya? Katakan Yesus kita hebat, amin. Beri kemuliaan yang paling baik buat Yesus kita hebat. Oke, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Memberikan persembahan doa. Sama-sama kita berkatakan dengan iman. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami
bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus kebenaran yang menyelamatkanmu.
diajar dengan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau untuk Tuhan katakan, mari Tuhan katakan, Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu, Tuhan beritahu bagi kami saat ini. Melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan, setiap persiapan yang hamba-Mu lakukan, biar itu yang menjadi isi hatimu, keinginanmu Tuhan, untuk disampaikan bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Bapak untuk menerima firman Tuhan. Semua yang siap diajar oleh firman Tuhan katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini saya akan menyampaikan share firman Tuhan yang menjadi tema dari seluruh GPI Gereja GTP Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri ya. Tema pada minggu ini yaitu di proses kehidupan. Ya. Gak tahu kenapa kok pas giliran saya yang menyampaikan firman ya, tema ini yang diberikan kepada saya ya.
sepertinya ini kurang tepat ya, karena saya belum jadi orang yang sabar ya. Jadi kalau saya berkhotbah untuk hal ini sepertinya kok mengkhotbahi saya juga ya. Tetapi firman Tuhan katakan firman itu pedang bermata dua, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan saya mengatakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi bukan buat saya, tetapi ini juga yang menjadi teguran buat saya terlebih dahulu secara pribadi yang menyampaikan firman ini, dan sekaligus kita akan terus belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang sabar. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, yuk sebelum kita belajar firman ini ya, kita mau angkat tangan kita semua, boleh? Ya, boleh semua. Taruh di dada kita dan katakan sabar. Sudah sabar? Sudah sabar? Belum. Siap-siap ya. Siap-siap. Waktu saya siapin khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya malu sendiri, saya tertegur, saya macam-macam. Jadi saya banget ya. Dan dalam minggu-minggu ini nggak tahu kenapa saya diproses juga kesabaran saya ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar ya. Saya dan Bapak Ibu Saudara belajar tentang diproses untuk lebih sabar. Dari tema ini saja kita boleh mengambil satu kesimpulan. Bagaimana kita bisa sabar? Ya harus mengalami proses. Tidak mungkin ujung-ujung kita jadi sabar ya, kalau tidak kita melalui proses. Tema ini mengatakan bahwa diproses untuk menjadi lebih sabar. Ketika proses hidup kita mungkin masih sedikit ya, masih dalam jangka waktu yang pendek ya, kesabaran kita belum panjang. Tetapi proses kehidupan kita yang panjang, kali lebar, kali tinggi, ya kali dalam, kita memiliki kesabaran yang panjang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesabaran bukanlah ketika hanya menahan emosi dan menahan marah. Ya. Kita sering memiliki konsep dalam berpikir kita, sabar dong Mas, sabar dong Pak, sabar dong Jojo, ya. Saya sering mengatakan gitu, ya. Sabar dong Papi, sabar dong Mami. Ya. Ketika kita bisa menahan amarah kita, emosi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kesabaran adalah suatu ketekunan yang tidak ada putus-putus. Ya. Kesabaran adalah sebuah ketekunan yang kita lakukan tidak ada putus-putusnya, tidak berputus asa dengan apapun yang terjadi yang diperhadapkan dengan kita. Ya. Kita tidak mengatakan kok gini-gini terus ya. Ya, kamu saya sudah lahirkan, saya sudah besarkan, saya sudah sekolahkan sampai perguruan tinggi. Ya, kok begini-begini terus ya. Suami saya dari saya pacaran ya, dari menikah sudah didoakan. Ya, tapi masih begitu-begitu saja. Istri saya kok masih cerewet ya dari pacaran sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesabaran bukan ketika kita menahan emosi, tetapi berbicara tentang ketekunan, bagaimana kita terus-menerus untuk tidak berputus asa dengan apapun juga yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 ya, dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Di ayat Roma 12 ayat 12 dikatakan di kata-kata yang pertama, di sini ada kata-kata bersukacitalah. Apa ini Bapak Ibu Saudara? Ini berarti kita meyakini bahwa Allah kita besar, Allah kita berkuasa, Allah kita mampu,
Dan kita selalu menghormati, kita selalu menjalin hubungan dengan Allah. Ya. Ini sesuatu kata-kata yang mengandung progres, ya Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Ya, ini adalah bentuk dari kesabaran yang harus kita munculkan di dalam setiap kehidupan kita. Sulit apa sulit Bapak Ibu Saudara? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, ya, kalau dia lakukan kesalahan baru satu kali kita masih bilang sabar, ya, itu masih sabar. Tapi coba kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bagaimana kita bisa sabar? Tetapi arti dari kesabaran ini yaitu kita tidak boleh putus asa, ya, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh menyerah. Tetapi kita harus bersuka cita. Ini adalah sesuatu yang harus kita tunjukkan. Sukacita, kegembiraan. Kegembiraan kita, ya, bukan karena dibuat-buat, tetapi kita memiliki dasar, ya. Tadi yang saya katakan bahwa sukacita, ya, adalah artinya ketika kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup, ya, memampukan kita untuk kita bertahan untuk sabar. Bukan karena kekuatan kita, emang dia sih lemah lembut, Bu, ya. Emang, ya, kalau suami saya tuh sabar, lemah lembut, ngomongnya kalem, ya. Biasanya orang kalem itu Bapak Ibu tusuk dari belakang, ya. Juga kita cerewet di depan. Diam. Bisa aja. Kita yang susah. Harus memiliki dasar yang kuat. Kenapa kok sabar, Bu, menghadapi suami yang seperti itu? Kenapa, Bu, sabar menghadapi anak yang seperti itu? Kok Ibu terlihat sukacita saja? Ya, karena saya tahu ada Tuhan yang hebat bersama-sama dengan saya. Ada Tuhan yang kuat yang bersama-sama dengan saya, yang memberi saya kekuatan. Ini adalah produk, ya, produk yang terlihat ketika seseorang sabar. Hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Bagaimana Bu, supaya bisa bersukacita di tengah-tengah kita soal yang tubikon ini, ya. Kalau drama Korea enak, ya. Nah, kalau kita bisa dong masih drama Korea enak begitu mungkin, ya. Tapi kalau masalah tubikon ini kayaknya, tapi ini adalah produk yang dihasilkan dari orang yang sabar, yaitu sukacita. Bagaimana kita punya produk sukacita ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita mau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesabaran adalah salah satu buah. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal. Ini adalah buah roh yang harus ada di dalam setiap kita. Orang-orang yang menganggap dirinya Kristen. Kita melayani Tuhan, kita bekerja, kita melakukan aktivitas kita, ya, tanpa kita berbuat. Ya, firman Tuhan katakan, oh, itu akan dipotong. Seberapa baiknya kita orang mengenal kita, ya, dalam kita melayani luar biasa. Firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak berbuat adalah orang Kristen yang akan dicampur dalam hati. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tunjukkan buah kita, yaitu kesabaran. Ya. Sabar adalah kata-kata yang sering kita dengar. Betul apa betul? Betul. Ya.
Jadi nih ya, kalau kita menghadapi orang yang bermasalah, biasanya kalau mentok, ya kalau mentok nih ya, ini orang, kalau saya nih, konseling dengan seseorang itu ya, kalau saya udah kasih tahu begini, 1, 2, 3, 4, dan 5, dia masih nggak mau ngerti, ya, ujung-ujungnya saya bilang, sabar aja ya Bu. Ya. Begitupun dengan kita. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan problem, ya, dengan sesuatu yang menimpa kehidupan kita, mungkin kita share dengan orang lain, kita ngobrol dengan orang lain mengatakan sabar ya Bu, sabar ya Bu. Kita sering mendengar itu dan sering mengatakan itu kepada orang-orang di sekitar. Betul apa betul? Ya. Sampai kapan kita harus sabar, Bu? Ya, ini pertanyaan saya dan kita semua. Ya, apalagi ibu-ibu, betul ya? Sampai kapan? Sampai suami saya titik. Sampai istri saya titik. Ya, sampai keadaan berubah, baru saya selesai sabarnya. Bapak Ibu Saudara, saya meragukan. Sampai kapan ya? Ya sampai sabar Bapak Ibu Saudara. Saya temui finishnya ketika kita sudah sabar, baru selesai proses kesabaran itu dalam hidup. Tapi apa kata firman Tuhan? Sampai kapan sih kita harus sabar? Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kapan? Sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tangannya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di ayat ini ada satu kata yang menarik perhatian saya, yaitu kata menantikan hasil yang berharga. Kenapa kita nggak kuat dalam penantian? Kenapa kita nggak sabar, Bapak Ibu Saudara? Karena kita nggak tahu bahwa ada hal yang berharga di depan sana. Tetapi ketika kita tahu ada rancangan Tuhan yang besar, ada hal-hal yang berharga di depan sana yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Oleh karena itu kita baru tahu, oh iya, sabar aja sekarang. Ada kado yang terindah, ada hal yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara ada hal yang baik seperti petani ini, ya, mau 9 bulan, mau 3 bulan, mau berapa bulan pun ditungguin itu tanaman. Karena ketika panen, ya, akan mendapat cuan, mendapat hasil. Ya. Seharusnya kita memiliki pola berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan, sampai kapan Bu? Sampai kapan? Kita percaya ada kebaikan Tuhan. Ada hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sungguh tertarik ketika saya membaca firman ini. Ada hal yang berharga yang Tuhan siapkan buat kita semua. Kata-kata yang pertama, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan berbicara seringkali kalau kita yang gak sabar, kita maunya apa Bapak Ibu Saudara? Kita mau cepet-cepet datang sama Tuhan, betul ya? Dan saya mau mengakhiri hidup saya. Saya sudah gak sabar dengan suami saya sudah gak sabar dengan anak-anak saya sudah tidak sabar dengan situasi ini. Saya mau ketemu Tuhan aja. Kan dibilang kan sampai ini Bu, sampai nanti Tuhan datang. Tuhan gak datang, saya aja datang sana. Aduh, ketemu Tuhan, ini api neraka Bapak Ibu. Lebih sabar aja ya. Lah, Ibu kan bilang sampai Tuhan datang. Ya Tuhan yang jemput, bukan kamu yang pergi ke sono sendiri. Ya, tunggu Tuhan yang jemput, datang, udah selesai
udah selesai. Yuk. Wah, rumah sakit. Terus saya ke sono sendiri, Bapak Ibu Saudara, apa jadinya? Jadi gembel pun untung di surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi gembel pun untung di surga. Tapi saya rasa saya tidak ada di surga. Jadi gembel. Saya ada di api. Ketika saya memutuskan untuk kamu sabar. Mari Bapak Ibu Saudara semangat, yuk semangat. Apapun masalahmu saat ini, ada hal yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita sabar? Ayo tanya pada diri. Bu, udah sabar Bu? Nah, Pak, sudah sabar. Nah, sabar. Amin, sabar. Sudah sabar? Sudah? Sudah belum? Berapa banyak di antara kita yang sudah sabar? Wah, ada yang cilingin, tepuk tangan dong mau cilingin. Aduh, saya sudah memberikan hormat sama cilingin ini. Saya harus banyak belajar dari cilingin. Saya belum sabar bagi Ustaz. Kemarin kalau nggak salah 2 hari kemarin saya nggak sabar. Saya marahin itu anak-anak semua di rumah. Ya, padahal saya mau bawain firman hari ini sabar. Saya sendiri nggak sabar. Ya itulah saya Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa, kita menangkap oleh diri kita ya. Sabar. Ya. Sudahkah kita sabar? Belum Bu. Belum. Karena saya belum dijemput Tuhan. Sampai. Betul ya? Betul ya? Ya sekarang sabar. Dan sampai detik hari ini sabar. Wih, Pak Rofli bikin apa sama saya? Sabar. Sabar. Di dalam hati saya tunggu kamu sabar. Balasan lebih kejam daripada yang kamu. Belum tentu ya. Belum tentu nanti besok ketika Pak Rofli mulai membangkitkan lagi amarah saya sabar ya. Karena saya belum dijemput Tuhan ya. Kecuali nanti kalau saya sudah ada di peti, Pak Rofli mengkori-kori saya nggak bisa. Nggak bisa. Dia melakukan apapun nggak bisa. Ya, sekarang masih bisa saya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, apa sih ciri-cirinya orang sabar? Belajar ya. Ciri-cirinya orang sabar itu tidak suka menonjolkan diri, nggak sombong, ya, sombong, lemah lembut. Lemah lembut ini bukan lemah gemulai. Ya. Kalau laki-laki apalagi tidak boleh. Lemah lembut ini adalah pribadi yang kuat, yang tegas, ya. Yang memiliki komitmen, yang memiliki integritas dalam hidup. Mau diajak, mau diarahkan. Orang yang sabar adalah orang yang mau diajak, diarahkan. Jangan bangkang dan melawan ketika proses itu terjadi dalam diri. Bersedia untuk menanggung beban. Jangan lari dari masalah. Ya. Kayaknya berat ya pergumulan ini. Lebih baik saya melakukan seperti itu. Itu bukan orang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang bersedia untuk menanggung beban kita. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan belajar apa yang terjadi ketika kita sabar. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun
kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama cerita Ayub. Ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi, saya tidak pernah menemui orang yang setragis Ayub. Ya, ketika Tuhan izinkan berbagai hal terjadi di dalam kehidupannya. Ya, hal yang menarik dari ayat yang kita dapatkan adalah berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Orang yang bertekun di dalam kesabarannya, orang yang tetap mempertahankan kesabarannya adalah orang yang berbahagia. Amin. Kok aminnya dikit? Bapak Ibu Saudara mau bahagia? Bahagia. Nanti Bu, kalau suami saya sudah berubah, anak-anak saya sudah berubah, kalau ekonomi saya sudah berubah, kalau segala sesuatunya sudah berubah, saya baru berbahagia. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara sampai mati Bapak Ibu Saudara berbahagia. Jangan menuntut sesuatu berubah baru kita berubah. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan perubahan itu terjadi dalam hidup kita untuk merubah diri kita. Ketika kita berubah, ketika konsep berpikir kita berubah, ketika cara pandang kita berubah, segala sesuatunya menjadi berubah. Amin. Jangan menuntut suamimu berubah, jangan menuntut istrimu berubah. Ketika kau berubah, semuanya akan menjadi berubah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terjadi kepada orang yang sabar adalah berbahagia hidup. Senang terus. Mau orang buat apa senang. Iri sama orang. Ya. Mau anak seperti apa tetap bahagia, tetap bersuka cita. Ya. Karena kita tahu ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang kedua, mujizat yang dilipat gandakan itu terjadi dalam diri. Itulah yang akan terjadi dengan orang-orang yang sabar. Mujizatnya itu bukan mujizat yang kecil. Sembuh dari panu, ya, gatal-gatal, gitu. Jerawat hilang, begitu. Uban, gak ada ubannya lagi seperti saya, begitu. Kutilan hilang. Tapi mujizat yang dilipat. Ingat cerita Lazarus. Kalau Tuhan datang cepat, mujizatnya paling ditulis Tuhan menyembuhkan orang sakit. Dan kalaupun satu hari Lazarus sudah meninggal, Tuhan datang, Tuhan sudah membangkitkan orang yang meninggal. Tapi ini 4 hari. Coba kalau bangkai 4 hari sudah bau, apa bau? Bagus. Kalau cuma 1 hari, iya, pantas aja mungkin itu mati suri. Ya, banyak kan orang yang julid begitu. Iya, siapa tahu Lazarus itu mati suri. Ya, pas Tuhan datang dia bangkit begitu ya. Tapi ini 24 hari, udah bau, udah bengkak. Ya. Bapak Ibu Saudara, orang yang sabar adalah orang yang akan melihat mujizat besar di dalam hidupnya. Amin. Amin. Mau lihat mujizat yang besar? Amin. Ayo pegang dari kita. Sabar. Kita menertawakan diri kita sendiri. Ya. Jangan kita ketawa di sini nanti di rumah marah-marah ya. Yang ketiga, hidup dalam kekekalan dan menikmati kemuliaan Tuhan selama masih hidup. Wow, seneng banget ya. Wah, sempurna benar ya. Hidup dalam kekekalan dan menikmati kemuliaan Tuhan ketika masih hidup. Dalam 2 Timotius
2 Timotius 2 ayat yang ke-10. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang kekal, keabadian bersama-sama dengan Dia. Tetapi Dia juga menikmati kemuliaan yang kita bisa rasakan selama kita hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya, apa yang terjadi? Ya, itu yang senang-senang tadi ya. Seperti yang senang-senang. Apa yang terjadi ketika kita tidak sabar? Nah itu, termasuk saya, ya, masuk saya ini. Ketika saya nggak sabar, ya saya nggak bilang Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu Saudara bilang saya sendiri dong. Tapi kalau saya bilang tersinggung, ya kan nggak ikut retret nanti kan, gitu. Jadi apa yang terjadi ketika kita tidak sabar? Yang pertama, di dalam Kejadian 16 ayat 2. Kejadian 16 ayat yang kedua, ya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, bukan tidak, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin, ya, oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ini adalah, udah tahu ceritanya ya, saya nggak usah ceritakan lagi ya. Bapak Ibu Saudara, perkataan orang-orang yang tidak sabar. Sudah tahu, Abraham sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa nanti anakmu itu ya seperti pasir di laut, seperti bintang ya, banyaknya. Jadi hati-hati istri-istri ya, bisa mempengaruhi suaminya ya dengan perkataanmu. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Siapa bilang? So tahu dia yang bilang, bukan Tuhan yang bilang. Ya. Ini udah kelihatan banget. Orang yang nggak intim sama Tuhan, orang yang nggak tahu hatinya Tuhan. Jelas-jelas kok Tuhan ngomong sama suaminya. Ya. Tapi dia katakan, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dan selanjutnya, ada hal yang menarik ya. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin, Bapak Ibu Saudara, mari jauhi kata-kata mungkin. Ya. Karena di dalam Tuhan semuanya mungkin, semuanya bisa, semuanya dapat. Ya. Kata-kata mungkin adalah kata-kata yang terlontar dari orang yang meragukan kuasa. Ya. Mungkin bisa, ya, bisa mungkin. Orang-orang yang memiliki kekuatan, kepercayaan kepada Tuhan, beriman sungguh kepada Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Saya pasti mampu. Saya pasti bisa. Ya. Jadi jangan keluarkan kata-kata mungkin ketika kita tahu Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi apa yang terjadi kepada orang yang tidak sabar adalah pertama penderitaan. Hidupnya menderita Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama sampai detik hari ini keturunannya ya, yang itu ya saya tidak usah sebutkan Bapak Ibu Saudara ya. Cuma dari nggak sabar aja menanti apa yang Tuhan sudah janjikan. Berapa banyak di antara kita tuh sudah ngomong seperti ini, seperti ini. Tapi seolah-olah kita mau menolong Tuhan. Wah, kalau penyakit saya nggak sembuh ya, kalau keuangan saya nggak pulih, saya kekurangan terus, kalau rumah tangga saya seperti ini, kalau suami saya nggak dipulihkan, kalau anak-anak saya makin tingkah lakunya seperti itu, nanti malu-maluin Tuhan loh Bu. Sepertinya kita memiliki kekuatan untuk membantu Tuhan, ya, supaya Tuhan gak malu kalau saya gak sembuh, supaya Tuhan gak malu kalau rumah tangga
Supaya Tuhan gak malu kalau ekonomi saya seperti ini terus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering kali kita berdalih seperti itu. Kita mau menolong Tuhan, tetapi siapa kita? Kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa menandingi kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, pilihlah untuk sabar. Ya. Sabar itu bukan berarti kita nggak punya kekuatan. Ya. Terus kita ngapain, Bu? Kan banyak hal yang bisa saya lakukan. Seperti Sarai, ya, mau menolong supaya tergenapi apa yang Tuhan bilang. Tapi akhirnya sebuah tragedi yang besar yang terjadi. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara yang seringkali mau tolong Tuhan, ya, so jago dengan hidupnya, ambil alih apa yang Tuhan seharusnya lakukan dalam hidup kita, kita bisa lakukan sendiri. Ujung-ujungnya adalah kegagalan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertama akan dirasakan, dihadapi, ya, orang yang tidak sabar adalah pendeta. Yang kedua di Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, nah ini saya namanya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi orang yang tidak sabar adalah orang yang sedang mempertontonkan kebodohannya. Betul apa betul? Seringkali kita tidak mau terlihat bodoh Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita menutupi dengan kata-kata yang baik, dengan perangai yang baik, ya. Tetapi ketika kita tidak sabar, ya, kita sedang memberitahu kepada orang banyak, saya bodoh. Ya. Jadi mari tanamkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita sabar dengan anak-anak kita, dengan orang-orang sekitar kita, ya, kasihan nanti mereka menganggap kita bodoh. Dan jangan bodoh beneran, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah, ya, yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak sabar. Apa sih tujuan kesabaran itu, Bu, dalam hidup? Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, dari cerita Sarai kita melihat bahwa mungkin Tuhan lupa atau Tuhan tidak memberikan, ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Poin yang pertama adalah tujuan kesabaran, yaitu agar kita serupa dengan Kristus melalui karakter. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya coba membuka, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membuka, ya. Tulis di situ Tuhan dan sabar. Tuhan dan sabar, ya, di concordance, ya. Nanti kalau buka Alkitab ada gambar bulat itu, Bapak Ibu pencet di situ, tulis di situ, ya. Dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, di situ ditulis banyak sekali tentang bagaimana Tuhan kita itu panjang sabar. Ya. Ini sebuah keteladanan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita gak usah susah-susah, ya, mengatakan bahwa, Bu, mami saya, orang tua saya, papi saya, ya, atau anak-anak saya, atau suami saya, istri saya tidak bisa diteladani, Bu. Dia wong ke gereja hampir tiap hari, Bu, ya, ikut Zoom tiap malam, doa tiap pagi, tapi gak bisa jadi teladan dalam kesabaran. Tetap marah-marah, tetap memaki, tetap melakukan hal yang tidak baik, ya. Tapi saat ini, ayo kita semua, mari kita fokuskan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus. Apa akibatnya ketika Tuhan gak sabar sama kita, Bapak Ibu Saudara? Apa akibatnya? Siapa saya
Dan saudara semua, sudah benar-benar baikkah? Sudah benar-benar kuduskah? Kalau saat ini kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah bukti dari kesabaran Tuhan dalam hidup. Amin. Bukan karena kau baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya baik. Masa karena saya benar. Tetapi karena Tuhan itu sabar sama kita. Nunggu. Nanti Tuhan, ya. Sabarnya nanti ya Tuhan. Sekarang marah dulu ya. Sekarang ngomel dulu ya. Masih sabar. Masih sabar. Kalau Tuhan gak sabar, Bapak Ibu Saudara, apa jadinya? Jadi perkedel aja untung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menanggung ya kesabaran sampai garis akhir. Dia katakan, kalau orang di antara kita yang nanti mau bilang selesai, mungkin orang itu nggak bisa ngomong sampai terakhir selesai, karena kalau selesai nggak bisa ngomong. Mungkin Bapak Ibu Saudara bergumul dengan suami, dengan anak-anak, dengan semuanya, ya, sampai Tuhan jemput, ya, selesai dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan, karena kita mempertahankan kesabaran kita seperti Kristus, agar kita serupa dengan Kristus melalui karakter kehidupan, sehingga kita dan orang-orang di sekitar kita hidup dalam pertobatan dan diselamatkan. Itu adalah goal yang kita harus dapatkan. Ya, sudahkah orang-orang di sekitar kita melihat perubahan hidup kita? Ya, sudahkah Bapak Ibu Saudara? Ya, jangan berbangga ketika kita memiliki aktivitas rohani yang begitu padat. Tetapi orang-orang di sekitar kita, suami, istri, anak-anak, dan orang-orang yang tidak. Bapak lebih baik di gereja terus. Ya, kalau bapak di gereja terus baik, sampai di rumah aja langsung beda ngomongnya. Mama mendingan di gereja terus deh. Ya, kalau udah sampai di rumah udah kayak singa. Lebih baik nak, kamu tinggal di gereja aja. Kamu tuh baik ya kalau di gereja. Ntar sampai di rumah udah beda. Mari kita mencapai goal kita, itu perubahan karakter kita, itu yang dilihat orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitar kita akan melihat itu loh orang yang sabar, sehingga mereka hidup dalam pertobatan dan mereka boleh dibawa untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada satu kata-kata yang menarik. Nah, ini terakhir yang disebut ini terakhirnya. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Betul ya? Nah, jadi kasih tahu kan, Abe, Mama mau ujian saat ini. Abed mau bertingkah dulu. Enggak kan? Si Abed kayak gitu ya, Mamnya. Tiba-tiba, aduh, ujian si Abed tadi ngasih ujian. Lagi gak belajar tadi malam, gitu kan. Tiba-tiba si Jojo nggak lapor, Mami, lapor. Jojo mau kasih ujian sama Mami kesabaran. Enggak, saya tidak datang sama Pak Rofi. Pak, siap-siap ya. Besok nih ya, jam 1 siang, kamu ujian kesabaran dari saya. Saya tiba-tiba, nah, di sini dikatakan belajarnya setiap hari, ya. Jadi setiap hari kita harus belajar. Belajarnya dengan cara apa, Bapak? Punya keintiman sama Tuhan.
kamar pribadi kita, ketika orang yang lihat kita, itu saat kita belajar mengambil semua kekuatan Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan, kesabaran Tuhan, sehingga ketika keluar kamar, lampu masih mati, jendela masih terbuka, sudah 6:30, dan nyamuk pada masuk. Mana ini Jelly? Bastian. Nah, begitu seperti yang saya lakukan. Tapi saya lakukan apa? Mana ini si Jelly masih ini? Jelly tuh. Kamu jam berapa ini? Nah, udah 6:30. Itu nyamuk dari belakang masuk ke dalam. Ya, orang kek turun dulu, baru kamu mau naik lagi, nggak apa-apa nak. Nyalain dulu lampu, ya, tutup jendela semua. Masa mami yang mau turun tutupin jendela kalian semua? Periksain semua sudah damai sentosa, ya. Apa gunanya kamu dibesarkan? Aduh, Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Dan kamu itu sudah S1 sampai saya keluar dari mulut saya. Ya. Ini pelajaran kehidupan yang real. Saya bilang. Bagaimana kalau jemaat datang itu jendela masih terbuka, itu lampu masih nyala, masih mati. Ini rumah apa? Ini gereja apa? Gua. Ini ya, saya minta maaf. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar setiap hari. Jangan kita katakan, aduh, ini kayaknya ini saya mau ujian nih. Ini udah mulai bertikai nih suami saya. Mulai bertikai nih. Ujian, datang dulu sama Tuhan nih. Belajar dulu Tuhan, belajar. Gak kuat. Ya. Harus belajar setiap hari. Ujian yang mendadak, semendadak apapun, seberat apapun. Kalau ada Tuhan. Amin. Dan selanjutnya, sekolahnya itu seumur hidup. Jadi, jangan berharap. Sampai kapan, Bu? Sabar? Seumur hidup. Sampai apa firman Tuhan bilang? Sampai Tuhan datang. Amin. Jadi bersemangat Bapak Ibu Saudara ya untuk tetap. Mari tangannya di dada lagi, katakan baik. Nanti sampai rumah suami marah-marah, Pak, ayo pegang dadanya Pak. Bilang sabar ya, jangan sampai nanti